Lagi nyari apa, Bu? Lagi nyari kunci, kacamata, lagi nyari sandal ya? Bukan, lagi cari solusi. Oh, solusi. Di sini tempatnya. Butuh dana untuk berbagai keperluan? Solusinya BSI Gade Emas. Taksiran emas tinggi, biaya ringan, proses cepat. BSI Gade Emas, solusi dana mudah, cepat, dan aman. Bisa di BSI Mobile juga. Bank Syariah Indonesia. Tribuners, kesehatan adalah satu hal yang sangat vital yang harus dipenuhi oleh setiap umat manusia. Jika kita tidak sehat, maka segala aktivitas pekerjaan kita akan terhambat. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai kesehatan dan khususnya mengenai demam berdarah pada anak dan juga gizi anak. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, dua orang dokter cantik yang ada di samping kiri saya. Hari ini kita akan membahas mengenai layanan kesehatan anak RSUP Ben Boy Kupang. Nah, teman-teman semua di rumah pasti penasaran, sudah sesuai dengan flyer yang sudah kita sebarkan ya sejak kemarin, apa sih yang akan dibahas oleh kedua dokter cantik kita pada sore hari ini mengenai demam berdarah pada anak dan juga gizi anak sore hari ini. Teman-teman, saya akan perkenalkan dulu narasumber saya. Yang pertama ada Dr. Vinicia Mary Laura Mesang, SPA MCAT Clean, dokter spesialis anak sekaligus kepala instalasi maternal dan perinatal RS Ben Boy. Selamat sore Dr. Laura. Selamat sore Kak. Apa kabar Dr. Laura? Baik. Baik ya, sehat ya Dr. Laura ya? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan, ini Dr. Laura siap memberikan informasi mengenai gizi anak ya Dr. Laura ya hari ini ya. Baik, dan berikutnya ada Dr. Winda Yanwarni Meye, SPA MSc, dokter spesialis anak sekaligus ketua tim organisasi dan SDM RS Ben Boy. Selamat sore Dr. Winda. Selamat sore. Apa kabar dokter? Luar biasa. Luar biasa, Iya, semangat sekali luar narasumber saya pada sore hari ini ya Tribuners ya. Buat saya juga semangat untuk menyampaikan informasi penting nih untuk Tribuners di rumah pada sore hari ini. Nah, Dr. Laura dan juga Dr. Winda, hari ini kan kita membahas khusus mengenai anak ya. Betul. Ini untuk orang tua di luar sana yang memiliki anak nih wajib menyaksikan podcast kita pada sore hari ini karena akan membahas mengenai gizi anak, ini penting. Dan yang kedua adalah demam berdarah pada anak. Mungkin ada yang belum paham mengenai demam berdarah, kemudian gizi apa sih yang harus memang dipenuhi oleh orang tua untuk anaknya ya di usia-usia tertentu. Baik, kita akan membahas dulu mengenai demam berdarah dulu ya sebelum kita ke Dr. Laura mengenai gizi anak. Saya ke Dr. Winda dulu. Dr. Winda, sebenarnya demam berdarah itu apa sih Dr. Winda? Silahkan Dr. Winda. Siap. Jadi demam berdarah itu adalah proses infeksi ya. Infeksinya disebabkan oleh nyamuk demam berdarah atau secara ilmiah kita sebutnya sebagai nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk demam berdarah ini dia lebih aktif pada saat musim hujan. Musim hujan. Iya, jadi umumnya pada saat awal tahun, kisaran bulan Januari, Februari bahkan sampai awal April, kasus-kasus demam berdarah masih banyak dan meningkat juga. Begitu. Baik Dokter Wenda, ini kan demam berdarah secara umum ya. Iya. Apakah ada perbedaan demam berdarah untuk orang dewasa dan juga anak-anak nih dokter? Iya, baik. Jadi angka kejadian demam berdarah cenderung lebih tinggi pada anak-anak ya. Definisi anak di sini adalah kelompok populasi usia 0 sampai dengan 18 tahun. 0 sampai 18 tahun. Angka kejadiannya lebih banyak di anak daripada orang dewasa. Walaupun si nyamuk boleh-boleh saja menggigit orang dewasa, tapi memang pada anak dia lebih banyak. Oke, Iya. ini kita perlu tahu ya faktor apa sih memang sehingga anak tuh lebih rentan ya dokter ya terkena demam berdarah ya untuk anak. Sebelum saya Dokter Winda kembali, saya ke Dokter Laura dulu nih. Kita ke Dokter Laura kita akan bahas soal gizi anak. Nah, untuk orang tua di luar sana, Dokter Laura, gizi anak itu kenapa dia menjadi satu hal penting dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan anak? Ya. Silakan dokter. Oke, jadi kita tahu namanya bayi, ya, bayi baru lahir, segala sesuatu organ, maturitas organ dan lain-lain itu belum sempurna. Sehingga pengaruh pemberian gizi atau asupan gizi yang adekuat ini sangat mempengaruhi pertumbuhan organ-organ vital, terutama otak. Nah, kita tahu bahwa pada anak usia 2 tahun itu 85% volume otak
anak tersebut sudah hampir seperti sama kayak orang dewasa. Orang dewasa. Jadi perkembangan otak anak usia 2 tahun itu sudah berkembang sebanyak 85%. Jadi 2 tahun sampai dewasa mungkin perkembangannya hanya sekitar 15%. Nah, perkembangan otak ini sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang harusnya adekuat. Kira-kira gitu. Sehingga itu sangat penting ya, masa-masa perkembangan otak-otak itu sangat penting, sehingga kita harus betul-betul tahu bagaimana caranya kita memberikan asupan gizi seorang anak berdasarkan kelompok usianya. Ini yang menarik nih ya, berdasarkan kelompok usia. Jadi tidak semua kita taruh dan makanan yang sama ya, atau gizi yang sama. Ternyata punya kelompok usia beda gizinya ya dokter ya. Nah, untuk dokter Laura, untuk usia 2 tahun ini sebenarnya asupan makanan seperti apa sih harus diberikan? Ya, jadi biasanya sih kita kalau bicara mulai dari bayi dulu ya. Bayi itu kita bisa kelompokkan menjadi 0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan pertama itu asupan yang paling penting adalah hanya ASI. ASI ya. Hanya ASI ya dokter betul, ya. ASI saja sudah cukup. Karena itu sudah berdasarkan berbagai macam penelitian bahwa asupan gizi yang paling baik untuk anak 0 sampai 6 bulan adalah ASI. Sebenarnya tidak perlu diberikan makanan tambahan pada anak usia 0 sampai 6 usia 0 sampai 6 bulan ini. Nah, setelah usia 6 bulan kita beranjak menjadi kelompok 6 sampai 9 bulan. Nah, itu kita bisa mulai memberikan makanan tambahan. Karena menurut evidence base-nya ASI saja tidak cukup. Nah, ASI saja tidak cukup. Kenapa? Karena kandungan ASI pada ibu yang menyusui di anak usia 6 bulan itu komposisinya berbeda. Terutama yang paling penting adalah komposisi zat besi yang paling penting untuk perkembangan otak dan organ-organ yang lainnya. Gitu. Sehingga di 6 bulan ini biasanya masa-masa sulit dari ibu ya, memberikan makanan. Tantangannya banyak karena dia memulai dari total 100% cair menjadi mulai lumat ya, kayak bubur-bubur betul. Nah, ini kan ada gaya parenting zaman dulu. Ada yang bilang 0 sampai 6 bulan tuh ada yang sudah bisa dikasih pisang, kemudian air putih gitu. Itu bagaimana dokter Laura? Ya, itu tentu itu mitos ya pasti. Karena 0 sampai 6 bulan itu bayi paling baik hanya mencerna ASI. ASI itu kita sudah diberikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya, sudah sangat gampang dengan gratis. Dengan asupan orang tua yang penting, nutrisi orang tua baik, pasti dia akan menghasilkan ASI yang berkualitas. Gitu. Nah, mulai 6 bulan pun kita harus evaluasi beberapa perkembangan yang vital pada anak sebelum kita memberikan makanan tambahan atau makanan tersebut. Contohnya, apakah dia sudah mulai mengangkat kepala, apakah kepalanya sudah tegak atau belum? Lalu apakah refleks melepehnya itu sudah mulai berkurang? Lalu misalnya apakah kalau kita memasukkan sendok atau makanan kecil, si bayi sudah mulai bisa menelan atau tidak. Nah, refleks-refleks itu yang harus diperhatikan dan biasanya muncul pada bayi-bayi usia 6 bulan. Oleh karena itu adalah tanda-tanda bahwa kita bisa memulai pemberian makanan tambahan. Berarti tidak makanan serta-merta yang disebut sebagai MPASI ya, betul ya. Berarti tidak serta-merta sudah 6 bulan langsung dikasih MPASI, tapi harus memperhatikan beberapa indikator itu ya, dokter. Baik, dokter Laura, ini menarik ya, tapi saya kembali ke dokter Winda dulu nih. Dokter Winda, masih ke pertanyaan saya yang sama. Kenapa sih anak-anak itu lebih rentan terkena demam berdarah daripada orang dewasa? Silakan dokter Winda. Baik, jadi yang pertama ya, periode gigitan ya. Jadi nyamuk demam berdarah itu dia lebih suka menggigit pada jam-jam pagi hari. Itu kurang lebih di jam 8 sampai jam 10 atau 11 dan sore hari. Sore hari ini kisarannya jam 3 sampai jam 5 atau jam 6. Kalau kita orang dewasa pada jam-jam tersebut umumnya kita masih aktif beraktivitas. Jadi kita bergerak ya, kita berjalan, kita kesana kemari, sehingga kalau ada nyamuk yang mau menggigit, mungkin nyamuknya juga sungkan gitu ya. Nyamuknya juga aduh dia bergerak susah nih nempelnya orang. Ya. Sedangkan kalau anak-anak pada jam-jam begitu banyak yang dalam kondisi tidur. Iya. Jadi nyamuk akan lebih mudah hinggap, lebih mudah menggigit. Terus mungkin juga anak tidak terlalu menyadarin ya, dipikir apa ini yang gigit, udah biarin aja tidur lagi. Nah, seperti itu. Jadi punya tendensi untuk menyerang populasi anak-anak dibanding dengan yang dewasa. Iya. Baik, dokter Winda, ini
Kira-kira dokter, tanda-tanda atau gejala-gejala anak itu terkena demam berdarah seperti apa? Apakah dia punya gejala yang dia rasakan itu berbeda dengan gejala orang dewasa untuk anak-anak? Baik, jadi kalau demam berdarah sesuai dengan judulnya ya, gejala utamanya adalah demam. Demam pada demam berdarah karena penyebabnya adalah kelompok virus, biasanya demamnya tuh tinggi-tinggi, bukan tinggi lagi, tinggi gitu. Itu bisa sampai berapa derajat sih dokter? Itu bisa 39, 40 koma ya, jadi dia tinggi sekali. Bahkan pada beberapa anak, dia datangnya ke kita tidak mempersoalkan demamnya, tapi karena kejang demam. Saking tingginya sampai kejang anaknya. Tapi setelah dilihat, oh ternyata kejangnya karena infeksi demam berdarah yang menimbulkan demam itu tadi. Ya. Kemudian demamnya tinggi dan susah turun. Sudah diberikan penurun panas, tapi tetap aja turun bentar, naik lagi dok, tinggi-tinggi terus, ya begitu. Kemudian yang kedua, cirinya lagi biasanya diiringi dengan gejala penyerta berupa nyeri kepala. Kalau anaknya udah gede, biasanya dia gampang ngomong, saya pusing gitu ya. Ini yang masih baby. Kalau yang baby ya rewel deh gitu. Jadi kok rewel banget gitu. Jadi ada nyeri kepala, kemudian nyeri belakang mata. Jadi kayaknya matanya kok pegel banget gitu ya. Terus biasanya juga disertai dengan nyeri perut dan juga gejala pencernaan lain. Jadi ada yang demam berdarah, dia datangnya dengan muntah dulu. Ada dengan nyeri perut dulu, seperti itu. Berarti ada perbedaan gejala antara anak-anak dan juga orang dewasa ya dokter? Secara garis besar gejalanya mirip. Ya, mirip. Dan yang harus diwaspadai untuk ayah dan bunda yang ada di rumah ya, yang kebetulan menyaksikan, kita harus dengan tepat bisa mengidentifikasi kapan si anak itu mulai demam. Jadi ketika kita datang ke tenaga medis, kita langsung sampaikan, dok mulai demamnya dari hari Selasa pagi misalnya. Karena apa? Itu menjadi penting sekali bagi kita terutama dokter untuk menghitung hari demam. Betul. Kita harus memberikan informasi yang valid ya dokter. Iya, jangan cuma kira-kira kayaknya 2 hari, padahal setelah dihitung kayaknya itu seperti aduh ya ampun kayaknya. Iya, karena itu menentukan ya spesifik untuk demam berdarah ada yang kita sebut sebagai periode kritis atau masa kritis. Masa kritis ini kejadiannya pada hari 4, 5, 6 demam. Umumnya 3 hari, tapi beberapa kasus bisa saja dia memanjang ya. Sampai seminggu ya dokter? Bisa sampai hari 7, hari 8 ya, kita sebutnya sebagai expanded dengue syndrome. Jadi manifestasi klinis dari demam berdarah yang tidak biasa, seperti itu. Ini menarik nih, sebelum saya ke dokter Laura kembali ya. Dokter, ketika mengalami gejala-gejala seperti ini, kapan waktu yang paling tepat orang tua harus sudah segera mengantar anaknya ke dokter atau ke fasilitas kesehatan terdekat? Ya, mengantarnya tentu saja ya, kalau gejalanya dirasa berat. Pada hari demam berapapun, kalau dirasa gejalanya berat, berarti harus langsung datang. Iya. Berarti jangan tunggu terlalu lama. Betul. Kalau demamnya ringan, anaknya masih makan minumnya bagus, umumnya kalau 3 hari tidak membaik, ini harus diperiksakan. Kenapa? Balik lagi, hari ke-4, 5, 6 adalah masa kritis. Kalau yang bersangkutan datang pada saat hari ketiga demam, kita bisa identifikasi apakah ini mengarah ke demam berdarah atau tidak. Kan biasanya orang tua juga kadang-kadang suka mendiagnosa sendiri. Seperti itu dokter kan, jadi tidak segera mengantar, ini karena ini, mungkin karena tadi siang dia main hujan atau apa, kan seperti itu dokter. Padahal mungkin anak sudah terkena demam berdarah. Betul. Baik, terima kasih dokter Winda. Saya ke dokter Laura dulu. Dokter, tadi kan kata dokter usia 0 sampai 6 bulan, asupan yang diberikan memang paling baik adalah hanya ASI ya dokter ya. Kira-kira asupan seperti apa sih dibutuhkan oleh ibu menyusui itu supaya ASI-nya memang bagus untuk anak-anak sehingga gizi yang dibutuhkan anak di usia 0 sampai 6 bulan itu terpenuhi. Ya, baik. Jadi kalau kita bilang gizi yang baik untuk ibu, pada prinsipnya gizi atau nutrisi atau asupan nutrisi kan ada yang namanya karbohidrat, protein, dan lemak ya. Protein ada protein hewani dan protein nabati. Kalau misalnya seorang ibu dapat memberikan atau makan asupan nutrisi yang cukup, yang ditandai dengan status gizi si ibunya juga baik, maka
sebenarnya dia akan memberikan ASI yang akan baik juga. Nah, ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa apabila seorang ibu mengalami gangguan gizi ya, contohnya ibu dengan gizi kurang atau gizi buruk, jadi mamanya memang pada prinsipnya sudah kecil, kurus, itu akan memberikan atau menghasilkan ASI yang tidak baik, karena ASI itu ada kandungan proteinnya, ada kandungan lemak dan juga karbohidratnya gitu. Jadi biasanya ideal kan menyusui itu 20 menit ya. Pada masa awal-awal ASI yang keluar, warnanya mungkin akan berwarna seperti bening keputihan ya, karena itu dia mengandung banyak protein, asam amino dan lain-lain. Dan apabila diteruskan dengan adekuat, pada menit ke-15 sampai ke-20 itu warna ASI-nya akan berubah menjadi warna agak kuning. Iya, nah itulah tandanya bahwa lemak di dalam ASI-nya itu mulai keluar sebagai produksi ASI yang keluarnya terakhir atau yang biasa kita sebut dengan hand milk gitu. Jadi memang nutrisi yang penting dan adekuat itu ya yang mengandung semua jenisnya, karbohidrat, protein hewani, protein nabati dan lemak gitu. Ini pengetahuan ya untuk calon-calon ibu di luar sana ya, atau para tribuners yang mungkin saat ini sedang mengandung anak pertama, mungkin jadi belum punya banyak pengetahuan mengenai ASI ya. Jadi ini penting. Jadi ketika ASI yang pertama keluar warnanya agak bening seperti kata dokter tadi, jangan panik, atau mungkin sudah agak berwarna kuning, jangan panik, kan pikirnya kadang-kadang sering dibuang yang terakhir itu ya. Jadi pada praktek klinis beberapa hari terakhir itu beberapa ibu justru mencoba untuk membuang ASI yang keluar di akhir karena merasa warnanya beda. Mereka merasa bahwa itu ASInya basi. ASInya basi. Padahal itu adalah lemak, kandungan lemaknya tinggi sekali yang membantu untuk peningkatan berat badan bayi di 1 bulan pertama. Justru itu yang penting ya, udah dibuang ya. Iya, karena 1 bulan pertama tuh minimal 800 gram bayi bisa naik berat badan. Ini ibu-ibu di luar sana ya, yang ibu-ibu baik yang anak pertama, kedua maupun ketiga yang sudah terbiasa dengan mengatakan bahwa ASI basi ya. Ini tidak ada ASI basi ya, ibu-ibu di luar sana ya. Tidak ada expirednya ya, apalagi yang langsung dari ibunya, karena itu mengandung protein-protein yang tinggi ya. Iya, asam amino, lemak, karbohidrat semuanya. Justru itu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita ya, ibu-ibu di rumah. Bapak-bapak juga ini perlu diperhatikan ya. Jadi bukan cuma ibu aja, bapak-bapak juga harus memperhatikan hal ini. Jadi ketika ibunya mungkin kurang pengetahuan mengenai ini, bapak-bapak juga bisa memberikan edukasi ya dengan menonton podcast kita pada sore hari ini. Sangat penting nih teman-teman untuk menonton podcast kita pada sore hari ini. Baik, Dokter Larissa ke Dokter Winda dulu. Dokter, tadi kita sudah tahu gejala-gejalanya, terus kapan harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, penanganan untuk anak-anak demam berdarah yang sudah dilakukan dokter di Rumah Sakit Ben Boy seperti apa sih dokter untuk anak-anak demam berdarah seperti ini? Iya. Silakan. Baik, penanganan di Rumah Sakit Ben Boy kita banyak menangani juga kasus-kasus rujukan. Jadi selain karena pasiennya datang sendiri dengan keluhannya, ada juga yang dia datang karena dirujuk dari rumah sakit lain ya. Nah, bentuk pelayanan kita bergantung pada derajat keparahan dari demam berdarahnya. Jadi demam berdarah itu sebetulnya dibagi menjadi 2 ya. Ada demam berdarah yang berat atau dalam istilah medis kita sebutnya DHF, Dengue Hemorrhagic Fever. Tapi kalau di umum kan tidak dibedakan ya, jadi sebutannya semua demam berdarah dengue, betul. Tapi kalau di medis, kalau demam berdarah berat kita sebutannya dengue hemorrhagic fever atau dengue with warning sign atau severe dengue. Nah, kemudian ada juga demam berdarah yang tidak berat. Kita sebutnya sebagai DF saja atau dengue fever saja, tidak ada kata-kata hemorragicnya. Sebetulnya yang membedakan bukan ada tidaknya perdarahan, tapi yang membedakan itu adalah ada tidaknya kebocoran cairan. Kebocoran cairan. Betul, dalam hal ini adalah kebocoran cairan plasma yang dalam keadaan normal dia beredar di dalam pembuluh darah kita. Kebocoran cairan itu bisa kita deteksi dari beberapa parameter. Contohnya dari pemeriksaan fisik kita dengarkan suara paru dan perut. Kemudian dari hasil lab, nah ini pengetahuan juga ya untuk masyarakat umum. Kalau demam berdarah jangan cuma trombositnya doang yang ditanya. Itu yang dibahas ya? Itu ditanyakan itu juga trombositnya bagaimana dokter. Tapi sebetulnya ada parameter penting yang tidak kalah
penting untuk ditanya adalah hematokrit. Hematokrit itu adalah kadar kekentalan darah. Iya, jadi kalau kadar kekentalan darahnya naik, berarti terjadilah kebocoran cairan. Karena kebocoran cairan yang harusnya dia ada di dalam pembuluh darah kita, cairannya merembes. Merembesnya kemana? Ke jaringan interstisial. Umumnya kita dapati pada area paru-paru dan juga perut. Saya pernah punya pasien karena demam berdarah berat, dalam periode sakit lingkar perut bisa bertambah hingga 10 cm. Segitu ya dokter? Karena kebocoran cairannya masif. Betul, seperti itu kira-kira. Oke, jadi penanganannya seperti itu dokter ya? Iya. Untuk penanganan ini kita pengen tahu dokter, kalau misalnya untuk rujukan seperti itu, penanganan awalnya biasanya seperti apa dokter? Misalnya teman-teman datang ke sana, ini kan pasti punya ICU juga seperti itu. Penanganan awalnya seperti apa? Kita pengen tahu nih dokter Winda. Baik, jadi seperti rumah sakit pada umumnya ya, rumah sakit kami pintu masuk pasien itu bisa dari 1 IGD, ini yang paling sering ya. Kalau kondisinya emergensi, tengah malam atau pagi buta, berarti jangan segan-segan datangnya langsung ke IGD. Pintu masuknya bisa dari IGD, bisa juga dari poliklinik atau rawat jalan, bisa dari situ. Nah, apa yang kami lakukan pertama-tama adalah stabilisasi dulu. Setelah pasien stabil, dilakukan pemeriksaan fisik ya, tanya-tanya lagi, kemudian disertai dengan pemeriksaan penunjang. Kemudian kita menentukan apakah ini perlu dirawat di instalasi rawat intensif. Dalam hal ini kalau kita di BENBOI kita punya ruang rawat khusus anak ya, atau istilahnya mungkin ada yang sudah pernah dengar PICU. Jadi bukan ICU, bukan ICU, tapi PICU. Iya, Pediatric Intensive Care Unit. Nah, kita punya layanan tersebut. Jadi ICU untuk anak-anak. Kalau kondisinya stabil, ya berarti masuk ke rawat inap, ruangan biasa. Kemudian kalau kondisinya gawat atau butuh monitoring secara ketat, ya kondisinya berat, kita masuk ke PICU. Nah, unggulannya lagi di Rumah Sakit BENBOI, kita punya ruangan intermediate. Jadi ruangan tengah-tengah. Jadi misalnya pasiennya masih cukup stabil, tapi perlu pengawasan ketat. Jadi kalau dia dimasukin di ruangan rawat inap biasa, nanti monitoringnya kan bingung kita. Jadi kita biasanya tempatkan pasien-pasien ini pada ruangan intermediate atau mungkin awamnya lebih mengenal sebagai ruangan observasi. Betul. Perbedaannya adalah di ruangan observasi kami menggunakan monitor ya, selayaknya dengan monitor yang ada di ICU, tetapi tentu saja kita kembali menilai derajat keparahannya. Berarti di sana tuh sudah disediakan ruangan-ruangan untuk intensif tadi, perawatan intensif sesuai dengan kelompoknya masing-masing dokter ya. Jadi tidak semua dimasukkan di satu tempat. Jadi kalau IGD kan biasanya semua dimasukkan satu tempat dokter. Kemudian nanti diputuskan rawat jalan, nanti ada opname dan lain-lain. Ternyata di BENBOI berbeda ya teman-teman ya. Itu sudah diklasifikasikan sendiri ruangannya sesuai dengan kelompok yang sudah diinformasikan oleh dokter tentunya ya dokter ya. Bahkan dari IGD-nya juga. Dari IGD juga. Jadi di IGD sendiri kita ada zonasi. Kalau zonasi ini di setiap IGD rumah sakit pasti ada. Ada zona merah itu untuk pasien-pasien yang perlu penanganan amat sangat segera ya. Kemudian zona kuning dan ada zona hijau. Nah, khusus di Rumah Sakit BENBOI kita bagi. Ada zona kuning pediatri, ada zona kuning medis, dan ada zona kuning bedah. Lebih spesifik ya di BENBOI ya? Betul. Jadi jangan sampai permisi misalnya ada bayi di bed sebelah sini, sebelahnya pasien kecelakaan yang berdarah-darah ya. Jadi kita membuat zonasi seperti itu tujuannya memang satu untuk patient safety, kemudian dua juga untuk memudahkan pengawasan karena sudah berbentuk zona atau klaster. Dan juga mungkin lebih nyaman ya dokter ya, daripada seperti dokter bilang tadi sebelah ada bayi, kemudian sebelah ada pasien kecelakaan juga. Kan keluarga bayi di sini kan biasanya tidak terlalu nyaman. Di sebelah mungkin
ribu, darahnya kemana-mana atau apapun itu Iya. ya dokter. Ini menarik Dokter Winda. Saya sebelum kembali ke Dokter Winda, saya ke Dokter Laura dulu. Dokter Laura, tadi kita membahas mengenai asupan apa sih yang harus dibutuhkan oleh ibu menyusui untuk anak 0 sampai 6 bulan. Nah untuk usia 6 bulan ke atas dokter, saya harus mendapat penjelasan dari dokter nih untuk pembagian apa namanya usia-usianya dokter. Kalau untuk 6 bulan sampai dengan 2 tahun atau 6 bulan sampai 1 tahun ya dokter ya. Iya. Itu asupan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh bayi? Oke. Seperti itu. Jadi kita memilahnya dari atas 6 bulan sampai 12 bulan. 6 bulan sampai Kita 12 bagi bulan. menjadi 3 kelompok. Nah, pertama dari 6 sampai 8 bulan, 8 sampai 10 bulan, dan 10 sampai 12 bulan. Dan itu dinaikkan bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Jadi selain kita melihat dia mampu atau tidak, kalau memang mereka sudah mampu naik tekstur atau apapun, baru kita naik ke kelompok usia yang lain. Jadi pada usia 6 sampai 8 bulan, jadi sebelumnya kan dia full cairan. Nah, mulai umur 6 sampai 8 bulan kita mulai memberikan makanan pendamping ASI ya, atau MPASI yang seharusnya juga berkomposisinya mengandung karbohidrat, lemak, protein, dan juga protein hewani dan protein nabati ya. Nah, untuk MPASI ini pada usia 6 sampai 8 bulan kita mulai dahulu dengan tekstur yang agak lumat ya. Ya, sedangkan 8 sampai 11 bulan kita mulai bubur kasar. 10 sampai 12 bulan kita mencoba tekstur yang lebih kasar lagi, dan pada akhirnya di 12 bulan dia sudah bisa makan seperti makanan orang dewasa. Jadi teksturnya seperti nasi biasa itu sudah bisa makan di usia 12 bulan. 12 bulan. Ya. Nah, pada anak usia 6 sampai 8 bulan ya, kita juga mengelompokkan berdasarkan asupan cairan dan asupan makanan padat. Kita bisa mulai karena dia sebelumnya 100% cairan, jadi 6 sampai 8 bulan dimulai dengan 60% cair, 40% padat. Dalam artian misalnya dia 1 hari dia minum yang seharusnya sebelumnya setiap 2 jam ya, 10 sampai 12 kali dia minum ASI. Di usia 0 sampai 6 bulan mungkin dikurangi pelan-pelan. Jadi di usia 6 sampai 8 bulan kita mulai mengatur makan padat bisa diberikan 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Makanan cair dalam artian ASI ya itu diberikan kurang lebih sekitar 8 sampai 10 kali. 10 gitu. Dengan asumsi makanan padat ini masih bertekstur lumat. Lumat Ya. Lalu di usia 8 sampai 10 bulan mulai kita naikkan persentase makanan padatnya menjadi 50-50% ya. Jadi 50% cair, 50% padat. Di usia 10 sampai 12 bulan mulai berubah menjadi makanan padatnya 60%, makanan cairnya hanya 40%. Nah, di 12 bulan biasanya sudah bisa sampai sekitar 70 sampai 80% makanan padat. Sisanya hanya cairannya itu hanya 20% gitu. Jadi di usia 1 tahun ASI itu bukan makanan utama. Makanan utamanya tetap makanan padat yang mengandung komposisi karbohidrat, protein hewani atau protein nabati, dan juga lemak gitu. Nah, yang sering membuat orang tua bingung itu adalah di usia 6 bulan kadang-kadang keluhan dari orang tua adalah anaknya nggak mau makan sayur, ya nggak mau makan sayur, maunya cuma makan nasi dan daging misalnya begitu ya. Justru itu yang paradigma yang harus diubah ya, karena protein hewani ya merupakan protein hewani itu mengandung zat besi yang sangat tinggi, yang sangat diperlukan untuk seperti yang tadi saya bilang perkembangan organ-organ vital termasuk perkembangan otak. Nah, pada usia ini justru pada 6 sampai 12 bulan ini pemberian sayur itu atau sayur-sayuran dalam artian protein nabati ya itu diberikan hanya sebagai pemberi tekstur saja gitu. Jadi bukan sebagai komposisi utama dalam makanan. Ini sering kebalik nih. Itu yang sering kebalik di orang tua. Karena mindsetnya kan mindset orang dewasa kan harus banyak makan sayur, Benar. dagingnya dikurangi, ternyata anak-anak berbeda. Beda, khusus untuk kelompok usia ini. Jadi justru protein hewani sangat penting karena itu berhubungan dengan penyerapan zat besi. Zat besi kita tahu ada yang bersifat hem dan non hem ya. Hem itu adalah jenis zat besi yang dapat langsung diserap oleh tubuh tanpa mengalami proses yang agak rumit di dalam tubuh. Nah, protein hem ini banyak sekali ada di hewan.
atau protein hewani ya, ikan, ayam dan lain-lain. Sedangkan sayur-sayuran ini juga mengandung protein ya, namun proteinnya non-hem. Jadi dia harus dicerna dulu dengan beberapa siklus kimiawi di dalam tubuh untuk agar dapat diserap. Dan makan sayur itu harus sayur yang banyak sekali untuk dapat mencukupi kebutuhan zat besi di anak-anak kelompok usia ini. Tidak sama dengan protein hewani ya. Protein hewani selain jumlahnya lebih banyak, penyerapannya lebih mudah. Itulah yang sangat harus dipahami oleh orang tua dalam pemberian MPASI di tahap-tahap awal. Oke, ini pentingnya kalau misalnya masih bingung, biasanya kan ada baca di Google gitu kan dokter. Baca di Google, sudah merasa bahwa sudah paham betul nih soal memberikan gizi terbaik buat anak. Tapi seharusnya kita mengkonsultasikan hal ini ke spesialisnya ya, itu ya, ke dokter anak. Ini di RSBN BOI sudah ada nih 2 dokter cantik nih spesialis anak teman-teman ya. Jadi mau mengkonsultasikan mengenai ini sudah ada dokter berdua di sana yang siap melayani ibu-ibu dan juga bapak-bapak di rumah ya. Bapak menemani ibu ke rumah sakit maksudnya ya. Seperti itu. Jadi kita tidak asal kaprah ya, dokter ya. Seperti dokter bilang tadi, di usia 6 bulan sampai 8 bulan harus banyak yang hewani ya dokter ya. Tapi malah dikeluhkan oleh ibu-ibu, kenapa anak saya tidak makan sayur, tidak makan daging. Tapi memang seharusnya seperti itu ya dokter ya. Baik, terima kasih banyak dokter Laura, ke dokter Winda. Dokter sudah menjelaskan banyak mengenai pelayanan-pelayanan untuk anak ya di Rumah Sakit BN BOI. Nah, untuk kita kembali ke demam berdarah ya dokter Winda ya. Untuk periode demam berdarah sendiri, biasanya penanganannya atau penanganan demam berdarah ini berapa lama sih dokter? Atau anak-anak yang menderita demam berdarah itu biasanya dari proses mereka terkena demam berdarah, terus penyembuhan, pemulihan biasanya butuh waktu berapa lama untuk anak-anak? Iya, jadi kalau untuk perjalanan penyakit ya, perjalanan penyakit sendiri, masa kritis atau masa rawan itu umumnya pada hari 4, 5, 6. Betul, prinsipnya adalah masa kritisnya sudah dilalui, lanjut ke fase pemulihan. Kalau sudah pemulihan berarti sudah tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit lagi, bisa dilanjutkan perawatannya di rumah. Hanya saja kadang-kadang ada penyulit atau penyertanya yang lain ya. Contoh, dia ada demam berdarah dengan tadi yang sempat saya sebutkan, ada kejang demam juga. Iya, betul. Jadi kalau ada kejang demam, kejangnya masih berulang misalnya, berarti belum boleh pulangnya, mungkin bukan karena demam berdarahnya, tapi karena kejang demamnya. Kemudian juga pada kasus demam berdarah yang berat. Pada kasus-kasus yang berat tadi seperti yang saya ceritakan, ada kebocoran cairan ya, baik kebocoran yang terjadi di paru-paru maupun di perut. Masa kritis boleh sudah berlalu, sudah lewat, tetapi pemulihannya tentu saja masih membutuhkan pengawasan dari pihak rumah sakit. Sehingga satu anak ada yang dirawat panjang, bisa sampai semingguan, ada yang hanya 3 hari kemudian pulang. Jadi sangat-sangat bervariasi, tergantung kembali lagi derajat keparahan penyakit. Nah, Dokter Winda, ini kan biasanya ketika masa pemulihan di rumah, nah ini kan biasanya mungkin orang tua yang mungkin belum terlalu paham mengenai penanganan atau pemulihan anak-anak yang terkena demam berdarah ini kan biasanya mengabaikan instruksi dari dokter atau nasihat-nasihat dari dokter. Biasanya kan setelah dibawa ke rumah kita ada jadwal untuk kontrol. Nah, kebiasaan kan ada yang tidak datang tuh setelah kontrol karena merasa anak sudah baik, sudah sehat. Nah itu bagaimana dokter? Haruskah memang mereka kembali lagi ke rumah sakit untuk kontrol, atau kalau sudah masih sehat ya sudah seperti itu? Atau seperti apa dokter yang secara medis yang benar seperti apa dokter? Pada saat masa kritis sudah berlalu, biasanya tren trombosit itu sudah mulai bergerak naik ya, tapi belum mencapai ambang normal. Jadi kita sarankan setelah pulang dari rumah sakit itu harus istirahat dulu di rumah antara 2-3 hari baru kembali beraktivitas fisik seperti semula. Dalam periode pemulihan, anak boleh beraktivitas fisik tapi dalam bentuk atau kategori yang ringan saja. Jadi kasih tahu, apalagi kalau ayah bunda punya anak-anak cowok ya, biasanya begitu keluar dari rumah sakit langsung panggil kawannya untuk main bola. Nah, ini harus dibatasi aktivitas fisik yang berat. Tujuannya apa? Dalam 2-3 hari pasca fase kritisnya berakhir,
trombosit dan juga parameter darah yang lain yang tadinya sempat bermasalah ini mulai pulih hingga mencapai nilai-nilai normalnya. Nah, umumnya kita menganjurkan pasien untuk kontrol kurang lebih 3-5 hari pasca perawatan. Tujuannya kita mau melihat apakah recover atau pemulihannya itu sudah kembali seperti sedia kala atau ada gejala-gejala sisa yang lain yang membuat pasien belum 100% pulih. ya dokter. Ya, jadi sebaiknya ya tetap kontrol ya. dokter, Siapa ya. tahu kangen juga sama dokternya kan. Betul ya, siapa tahu ya. Benar-benar dokter itu yang sering diabaikan dokter, Iya, seperti betul, itu. betul. Kadang-kadang kalau sudah merasa sehat, sudah pulang, 1 hari saja dokter sudah merasa demamnya sudah turun, sudah oke, Iya. sudah mulai fit kembali, sudah mulai main-main kembali, anak-anaknya sudah merasa tidak perlu ke dokter lagi. Iya. Tapi tiba-tiba karena mengabaikan atau saran dari dokter, akhirnya setelah 2 hari atau 3 hari, 4 hari setelah itu drop kembali. Kan Iya, seperti itu, dokter. Akhirnya iya. dibawa lagi seperti itu. Ini membutuhkan kejujuran dari orang tua ya untuk memberikan informasi yang valid untuk dokter ya. Baik dokter Winda. Saya masih dokter Winda ya, dokter Laura ya. Dokter Winda, ketika anak terkena demam berdarah, adakah makanan-makanan yang untuk sementara dilarang untuk dimakan atau tetap dikonsumsi seperti biasa, makanan apa saja? Iya, sebetulnya kalau demam berdarah sendiri sih dia tidak ada pembatasan makanan ya. Jadi makan apa aja boleh, tentu saja dengan makanan yang sehat ya. Jadi jangan dibilang karena apa aja boleh kemudian junk food yang tiap hari dateng gitu ya, itu juga jangan. Jadi intinya makanannya sehat. Kecuali pada demam berdarah yang ada komplikasinya. Jadi contoh kalau trombositnya terlalu rendah bisa menimbulkan gejala perdarahan. Perdarahan itu ada yang ringan, contohnya bintik-bintik merah di kulit ya, itu masuk perdarahan ringan. Atau mimisan yang cepat berhenti, itu juga perdarahan ringan. Ada juga yang perdarahan berat. Salah satunya adalah dalam bentuk perdarahan saluran cerna atau perdarahan lambung. Tentu saja kondisi anak pasca demam berdarah dengan perdarahan lambung tidak bisa dia langsung makan apa aja semau anak, nggak bisa. Biasanya dietnya kita lakukan secara bertahap, mulai dari diet yang cair dulu ya, dengan pilihan susu atau formulasi yang istilahnya aman untuk lambung pasca perdarahan, ditingkatkan mulai dari bubur dulu, bubur lunak, bubur nasi, sampai akhirnya kembali ke makanan harian ya. Jadi kalau dia demam berdarahnya berat disertai dengan gejala perdarahan saluran cerna, tentunya tidak bisa sembarangan makan. Dan itu biasanya sudah kita edukasikan pada saat pasien rawat inap maupun pada saat pasien pemulangan atau rawat jalan, seperti itu. Ini perhatian untuk para ayah dan ibu di rumah ya. Biasanya kalau anak masuk rumah sakit kan dokter, nanti kalau sembuh nanti makan es krim ya, atau sembuh nanti diberikan coklat, kan biasanya seperti itu kan dokter. Padahal itu memang belum waktunya untuk makan itu dulu, diberi makanan sehat dulu. Baik, terima kasih dokter Winda. Saya ke dokter Laura. Dokter, ini kan tadi kita membahas untuk anak usia 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Dokter, pada dasarnya seperti kata dokter tadi, di atas 12 bulan ya dokter ya, itu di atas 2 tahun, maaf dokter, itu perkembangan otak anak itu sudah 85% ya dokter ya. Itu berarti memang asupan makanan yang diberikan secara dari 0 sampai dengan 2 tahun benar-benar harus diperhatikan ya dokter ya. Nah, sekarang ini kan kita mengalami banyak kasus seperti stunting, atau juga sebelum stunting wasting dan lain-lain seperti itu. Apakah itu memang terjadi itu ketika anak memang sudah lahir atau bahkan masih dalam perut ibu? Ibu tidak terlalu memperhatikan asupan anak dari saat hamil, atau setelah anak dilahirkan dia tidak terlalu memperhatikan asupan dari ASI-nya, kemudian MPASI-nya seperti apa, itu seperti apa dokter? Oke, jadi kalau kita bicara tentang stunting ya, kita harus paham bahwa itu sudah terjadi kronik, sudah lama ya, kronik dalam artian sudah lebih dari 1 hingga 2 bulan pasti. Nah, kejadian stunting pada bayi-bayi ini dapat juga terjadi sebelum dia lahir. Jadi dalam masa kandungan, misalnya orang tua atau ibunya tidak memiliki asupan nutrisi yang cukup, lalu gizi ibunya juga kecil ya, kurus,
tentu saja nutrisi ke bayi di dalam kandungan juga akan berkurang. Nah, itu juga akan mempengaruhi kondisi bayi saat lahir. Kita punya contoh kasus ya, misalnya ibu melahirkan dengan usia gestasi atau usia kehamilan cukup bulan. Ya, cukup bulan itu misalnya sekitar 37 atau 38 minggu ya. Nilai normal berat badan lahirnya adalah 2.500 paling tidak ya, sampai 3.500. Nah, ternyata walaupun bayinya cukup bulan, berat lahirnya hanya 1.500, 1.300. Padahal kalau kita evaluasi bayi ini dari tanda-tanda kematangan kelihatan klinisnya itu adalah dia cukup bulan. Nah, pada bayi-bayi ini seperti ini nih biasa disebut dengan IUGR atau intrauterine growth restriction, disebabkan bisa salah satunya karena asupan nutrisi ibu yang tidak baik atau gizi ibunya sendiri yang kurus gitu. Nah, kondisi lain mungkin ibu yang mengandung atau hamil dalam kondisi memiliki penyakit penyerta. Contohnya adalah ibu dengan hipertensi, ya, eklamsi atau preeklamsia, ibu-ibu yang mengandung dengan tekanan darah tinggi itu memiliki kemungkinan untuk melahirkan bayi kecil itu lebih tinggi dibandingkan dengan ibu-ibu yang hamil tanpa penyakit penyerta. Gitu. Jadi, apakah stunting bisa terjadi saat masa kandungan? Bisa. Karena itu. Dan yang kedua, kalau udah lahir dengan pemberian asupan nutrisi yang tidak kuat, semakin turunlah dia berat badannya, semakin merosot ke bawah gitu. Ini untuk ibu-ibu bisa dua-duanya. Diperhatikan ya, ibu-ibu yang mungkin saat ini sedang hamil, asupannya diperhatikan. Kemudian ketika anaknya sudah lahir dari 0 sampai 2 tahun ya. Ya, menurut WHO anjuran ASI itu sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun ya dokter ya. Oke. Tapi tetap kata dokter tadi bahwa ketika sudah usia 8 bulan ya dokter ya. Ya. Itu 8 bulan itu ASI sudah mulai dikurangi ya dokter ya. Atau 12 bulan. Jadi 6 bulan itu 6 bulan. ASI saja, tapi sekitar 6 bulan itu bisa diberikan makanan pendamping ASI. Pendamping ASI ya. Oke. Tapi kalau sudah di atas 12 bulan dokter kan bisa ada anak-anak yang tidak mau makan tapi maunya ASI terus kayak itu apakah baik atau tidak dokter? Akhirnya tidak mau makan makanan yang diberikan tapi maunya ASI di mama terus gitu. Iya. Nah, itulah proses penyapihan yang harus benar-benar diperhatikan oleh orang tua sejak usia 6 bulan. Ya, karena kalau udah usia 1 tahun dia tetap mau minum ASI, berarti sebenarnya dia proses penyapihan di usia 6 bulan itu yang masih sudah tidak betul dari usia 6 bulan ini. Karena kandungan ASI di anak yang misalnya sudah 1 tahun atau lebih dari 1 tahun itu sangat berbeda. Ya, terutama komposisi protein, komposisi lemak itu berbeda jauh pada komposisi ASI yang pada anak usia 0 sampai 6 bulan. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan usia 0 sampai 6 bulan itu. Jadi mungkin dia hanya kenyang air, tapi komposisinya nggak banyak. Tidak banyak. Gitu. Jadi dia hanya kenyang, tapi dia tidak bertumbuh. Pada akhirnya bisa begitu. Kenyang tapi tidak bertumbuh ya. Ini ingat baik-baik ibu-ibu di rumah. Baik dokter berdua, ini ada pertanyaan dari Irene Nila. Selamat sore dok, izin bertanya, anak saya demam setelah terkena hujan dan ada bintik kemerahan di tangannya. Dia merasa demam dan mulut tidak bisa merasa, ini dokter Winda ya dokter ya, dan tidak bisa merasa makanan seperti pahit setelah makan apapun. Apakah ini gejala DBD atau malaria dok? Apa penanganan pertama untuk kami kaum ibu biar tidak salah menduga penyakit? Terima kasih. Silakan, ini dokter Winda ya, silakan dokter. Ya, Winda. baik. Ini mungkin juga untuk pengetahuan kita bersama ya, pertanyaan yang bagus dari Ibu Iren ya. Pertama tentang bintik merah. Bintik merah pada demam berdarah itu terjadi akibat adanya perdarahan spontan di bawah permukaan kulit. Sehingga tandanya contoh misalnya kita digigit serangga, katakanlah saya digigit semut gitu, merah juga kan ya, merah. Tapi ketika saya tekan, merah-merahnya jadi hilang, jadi pudar. Ya, karena tidak ada perdarahan di situ. Jadi kalau saya tekan, merahnya jadi blanching, jadi pudar gitu. Tapi kalau yang namanya perdarahan, ketika bintik merahnya itu ditekan, ya dia tetap akan merah itu. Jadi tidak hilang dengan penekanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, umumnya kalau bintik merah pada demam berdarah bentuknya kecil-kecil. Saking kecilnya kadang kita menyadarinya tuh belakangan. Iya ya ada bintik merah.
titik-titik kecil-kecil, walaupun pada kondisi tertentu bisa saja dia lebih besar. Contoh misalnya dalam keadaan trombosit rendah, anaknya jatuh begitu. Nah, jadi benturan yang tadinya lukanya mungkin memar atau tidak terjadi memar, ini bisa jadi memar kok sampai merah banget gitu. Dan merahnya tipikal merah gelap yang keunguan gitu. Merah gelap keunguan itu kalau ruam pada demam berdarah ya. Nah, pada kasus anak dari Ibu Iren ini ruamnya dikatakan ada di tangan, kemudian ada sensasi yang tidak enak di mulutnya. Coba deh Ibu bisa cek apakah ada di telapak tangan, telapak kaki, dan juga ada sariawan di mulut. Kalau itu ada berarti tidak mengarah ke demam berdarah tapi mengarah ke penyakit lain ya. Kita sebutnya sebagai HFMD atau hands tangan ya, foot itu kaki, mouth itu mulut. Jadi penyakit yang menyerang tangan, kaki, dan mulut. Atau bahasa awamnya flu Singapura gitu. Ini mak-mak suka protes, belum pernah ke Singapura kok udah anak saya kena flu Singapura. Iya, jadi harus waspada juga kemungkinan ke arah itu. Kalau malaria ya tadi ditanyakan, ini demam berdarah atau malaria? Iya. Kalau malaria biasanya gejalanya demamnya itu siklik atau ada siklusnya. Jadi biasanya keluhannya, dok kok kayaknya tiap 1,5 hari atau tiap 48 jam atau tiap 72 jam anak saya demam. Jangan-jangan diguna-guna kok. Seperti itu diagnosisnya. Iya. Diagnosis pribadi. Itu. Jadi biasanya ada polanya, ada siklus pola demamnya ya. Untuk begitu. malaria itu ya, untuk ya? malaria ya. Tapi kalau ragu-ragu 3 hari demam tidak membaik atau sebelum 3 hari tapi kondisi anak sudah mulai menurun, jangan ragu-ragu, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Iya, begitu. untuk khusus ya teman-teman yang ada di Kupang, ini RS Bonboy sudah punya layanan kesehatan khusus untuk anak ya teman-teman, dan sangat lengkap. Silahkan ke sana untuk berkonsultasi ataupun misalnya Ibu Irene ya, tiba-tiba mungkin malam sudah panik, anaknya sudah panas tinggi dan lain-lain, harus ke IGD segera mungkin. RS Bonboy selalu bersedia ya dan siap sedia untuk memberikan pelayanan terbaik untuk Ibu Irene dan juga masyarakat Nusa Tenggara Timur tentunya yang ada di, apalagi di Kupang ya, karena lokasi RS Bonboy saat ini ada di Kota Kupang ya. Siap. Baik dokter, dan saya ke Dokter Laura kembali. Dokter Laura, selama Dokter Laura ada di Rumah Sakit Bonboy, keluhan apa saja sih yang terkait dengan gizi anak yang bisa dikeluhkan oleh orang tua ketika Dokter Laura menangani masalah gizi anak di Bonboy? Silakan. Jadi yang paling sering dinotis atau dipahami oleh orang tua adalah berat badan anaknya nggak naik-naik. Berat badan anak tidak naik-naik. Ya, jadi stunting itu atau gizi buruk ya, atau pendek juga yang disebabkan karena gizi buruk, itu sebenarnya tadi saya sudah sebutkan proses kronik ya. Jadi sudah terjadi lama. Tidak mungkin dia nggak makan 1-2 hari langsung jadi stunting. Tidak mungkin. Nah, proses sebelum menjadi stunting itu adalah berat badan tidak naik. Nah, itulah yang sering sekali dikeluhkan oleh ibu-ibu. Kedua, mungkin dia merasa anaknya kok lebih pendek dari teman-teman sebayanya gitu. Jangan-jangan anak ini stunting. Nah, biasanya kan gitu ya. Betul, ibu-ibu. Ibu-ibu datang, kok anak saya pendek. Ternyata dilihat berat badannya tidak naik dalam waktu 5 bulan terakhir. Nah, gitu. Jadi ya paling yang sering dikeluhkan itu. Nah, yang informasi yang paling penting untuk ibu-ibu ketahui ya adalah bahwa ketika seorang anak dalam rentang 0 sampai 2 tahun ya, 0 sampai 2 tahun itu peningkatan berat badan per bulannya itu berbeda-beda. Semakin besar saat anak masa usia 0 sampai 6 bulan. Bila pada masa-masa ini anak tidak mengalami kenaikan berat badan yang adekuat, harus segera dicari penyebabnya ya. Karena tidak semua anak yang beratnya nggak naik hanya karena gangguan asupan. Bisa juga disebabkan memang dia memiliki penyakit yang mendasari, yang menyebabkan organ tubuh dan lain-lain harus bekerja ekstra untuk asupan nutrisi itu dicukupi oleh seorang anak ya. Penyakit-penyakit yang biasanya paling sering itu adalah anak setiap bulan sakit batuk pilek. Anak setiap bulan sakit batuk pilek atau 2 bulan sekali pasti aja ada batuk pilek.
pasti dengan adanya periode sakit itu berat badannya naiknya akan mandek-mandek terus, jadi tidak adekuat ya, jadi harus dicari tahu penyebabnya. Itu yang paling sering. Kedua, penyakit-penyakit jantung ya, misalnya anak mengalami jantung bocor, itu pasti biasanya kesan berat badannya akan sulit naik gitu. Jadi ibu-ibu harus nih tahu apakah berat badan anaknya itu naik secara adekuat atau tidak gitu. Contohnya saja di usia 0 sampai 1 bulan ya, misalnya berat lahir 2.500, di usia 1 bulan target kenaikannya harusnya 800 gram naiknya. Jadi usia 1 bulan beratnya harus 3,3. Begitu dia usia 1 bulan beratnya hanya naik 500, misalnya cuma 3.000 gram, kita harus evaluasi apa nih yang menyebabkan, apakah ASI-nya kurang, asupannya kurang, atau apakah dia sakit di 2-3 minggu terakhir ya. Kalau dia batuk pilek pasti beratnya nggak akan naik gitu. Kira-kira begitu. Pentingnya konsultasi ke dokter ya, atau ke petugas kesehatan ya dokter ya, karena sekali lagi kebiasaan kita mendiagnosis sendiri itu, kita bukan petugas medis nih, atau kita bukan dokter nih, tapi kita suka mendiagnosis, oh ini karena ini, oh ini batuk ini karena ini, atau oh anak berat badannya tidak naik karena ini, padahal mungkin ada faktor lain ya. Ini pentingnya teman-teman. Dan juga kalau misalnya kalian sekali lagi mau konsultasi mengenai gizi anak ataupun semua hal terkait anak ya, masih bingung, masih bimbang mau konsultasi kemana, ingat teman-teman di Rumah Sakit Ben Boy Kupang ini sudah siap sedia ya, ada Dokter Winda, ada Dokter Lau, dan juga teman-teman di Rumah Sakit Ben Boy siap memberikan pelayanan prima untuk teman-teman di rumah, khususnya para orang tua ya yang ingin mengkonsultasikan mengenai kondisi anaknya ya, baik dari segi gizi ataupun ketika menderita sakit atau apapun itu, konsultasikan sesegera mungkin ya, jangan menunggu sudah istilahnya dokter sudah kritis baru kita bawa ya. Nanti sampai di sana tidak memberikan informasi yang valid juga, hasil akhirnya dokter pula yang disalahkan nanti ujung-ujungnya karena informasi tidak valid yang disampaikan oleh kita orang tua. Jadi pentingnya orang tua memperhatikan anak seperti itu ya. Jangan sampai ketika ke rumah sakit ditanya dokter, kata dokter Winda, demamnya sudah berapa hari ibu? Kayaknya 2 hari ibu, padahal mungkin anak demam sekitar 4 hari, seperti itu ya. Jadi berikan informasi yang benar sesuai fakta sehingga dokter bisa memberikan penanganan yang tepat untuk teman-teman di rumah. Baik dokter, waktu kita memang sudah lewat ya. Saya mohon maaf ya, kalau misalnya kita bicara soal kesehatan ini kan memang 2-3 jam tuh kayaknya kurang ya dokter ya. Baik, sebelum kita closing masih ada satu pertanyaan yang kita bacakan dari Lucia Wahyuni. Selamat sore dok, apakah berobat di RSUP Ben Boy bisa pakai BPJS Kesehatan dok? Terima kasih. Dokter Winda, Dokter Laura. Dokter Winda silakan. Siap, ya. Jadi BPJS Kesehatan bisa banget ya. Bisa banget teman. Sudah bisa pakai banget lagi. Udah bisa pakai banget. Bisa banget dipakai di RSUP Ben Boy. Tetapi mungkin yang perlu teman-teman perhatikan, untuk semua kasus kegawatan tidak ada masalah. Kalau kegawatan itu artinya kunjungan ke IGD, kunjungan emergensi, dia tidak masalah, tidak perlu bawa rujukan ya, tidak perlu bawa pengantar dari puskesmas atau dari dokter keluarga, langsung datang untuk masuk melalui IGD. Emergensi kalau ya, memang dokter, ya? Kondisinya emergensi. Betul. Bahkan untuk BPJS bagi yang pendatang. Jadi misalnya BPJS-nya masuk kabupaten lain atau mungkin provinsi lain, itu tidak menjadi masalah karena BPJS kan berlakunya nasional untuk kasus kegawat daruratan ya. Tetapi untuk kasus-kasus non kegawat daruratan umumnya bentuk rujukannya adalah rujukan terencana. Kalau rujukan terencana berarti harus melalui fasilitas kesehatan di bawahnya. Contoh dari puskesmas, kemudian ke rumah sakit tipe D atau tipe C. Lalu karena kami Rumah Sakit Ben Boy adalah rumah sakit pemerintah tipe B, sehingga umumnya tidak bisa langsung melompat dari puskesmas atau dari keluarga, tidak bisa langsung merujuk ke Ben Boy, tetapi rujukan harus dilakukan secara berjenjang. Betul. Tapi BPJS bisa banget. Bisa banget ya teman-teman, ingat ya untuk kegawat daruratan bisa sekali ya teman-teman, tapi jangan disengajakan ya soal emergensi ini ya teman-teman. Gini kesehatan ini jangan main-main ya dengan kesehatan. Baik dokter, ini terima kasih Lucia Wahyuni sudah berpartisipasi dan kita sore hari ini. Pertanyaan dari Lucia Wahyuni ini sebagai penutup ya untuk kita sore hari ini. Dokter Wina dan juga Dokter Laura, ini kan tadi sudah dibahas banyak mengenai pelayanan kesehatan juga, dibahas oleh Dokter Winda.
di Rumah Sakit Ben Boy, dan ini rugi jika tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur ya untuk layanan-layanan kesehatan anak yang sangat spesifik dan sangat lengkap di Rumah Sakit Ben Boy. Nah, Dr. Laura dan Dr. Winda, karena waktu kita sangat terbatas ya, sudah lewat dari jam yang sudah ditentukan. Ini mohon maaf ya operator. Dr. Winda dan Dr. Laura, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan, ajakan mungkin untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan anak di Rumah Sakit Ben Boy. Saya ke Dr. Winda dulu, silakan. Oke. Sebetulnya RSUP Ben Boy itu adalah rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan yang paling bungsu. Dia paling paling muda ya, paling adik begitu. Nah, Rumah Sakit Ben Boy hadir sebagai salah satu alternatif atau pelengkap pelayanan kesehatan yang ada di NTT dan juga Indonesia Timur. Jadi kami hadir di sini sebagai salah satu pilihan alternatif masyarakat untuk berobat. Jadi harapannya jangan takut-takut atau jangan segan kalau memang terindikasi atau tadi ya kasusnya merupakan kasus gawat darurat, kebetulan ada BPJS juga, bisa banget, nah pakai banget lagi ya, bisa banget dipergunakan di Ben Boy. Ya. Baik, terima kasih Dr. Winda. Saya ke Dr. Laura, silahkan dokter. Baik, pada prinsipnya kita sebagai tenaga kesehatan di RSUP Ben Boy sangat bersyukur ya karena sudah memiliki, sudah dibantu oleh pusat untuk memiliki rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap. Dan jangan sampai kesempatan ini dianggurkan oleh teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak di sekitar Kota Kupang. Sehingga kami mengajak kepada masyarakat sekitar agar mari kita merasakan pelayanan kesehatan yang maksimal, dan pada prinsipnya kita ini pasti melayani dengan hati. Jadi kita akan menganggap semua pasien ini sebagai keluarga. Ketika kita menganggap pasien sebagai keluarga, maka kita akan pasti memberikan yang maksimal pada pasien. Sehingga itu saja yang mungkin kita tawarkan. Semoga masyarakat semua bisa menerima dan merasakan pelayanan kesehatan yang baik. Amin ya. Terima kasih banyak Dr. Winda dan juga Dr. Laura ya sudah berbagi informasi yang penting dan juga menarik untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur ya, khususnya para Tribuners yang sore hari ini menyaksikan podcast Pos Kupang ya teman-teman. Selain ada info penting, ada kabar gembira juga karena teman-teman dari Rumah Sakit Ben Boy Kupang juga punya layanan kesehatan anak yang sangat lengkap, teman-teman, bisa dimanfaatkan ya teman-teman di rumah. Dan ingat, jangan karena lihat rumah sakitnya begitu megah ya teman-teman ya, jadi akan takut berobat di Rumah Sakit Ben Boy, apalagi untuk kasus segawat daruratan. Dokter ya, pemerintah sudah menyiapkan rumah sakit yang lengkap dan fasilitas yang bagus dengan tenaga kesehatan yang sangat mumpuni di sana. Silakan manfaatkan untuk kesehatan kita bersama. Kalau Kota Kupang sehat, NTT sehat, semua kita akan sehat ya teman-teman, akan sejahtera ya. Amin ya. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Winda, Dr. Laura, sukses selalu, sehat selalu, semangat terus dalam pelayanan di Rumah Sakit Ben Boy ya. Semoga masyarakat Nusa Tenggara Timur bisa segera, yang belum tahu informasi bisa segera manfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh teman-teman di Rumah Sakit Ben Boy Kupang. Dan bagi teman-teman di rumah yang belum sempat menyaksikan kami bertiga pada sore hari ini dan melewatkan begitu banyak informasi yang penting dan juga menarik pada sore hari ini, bisa melihat kembali kami di YouTube Pos Kupang dan juga fanpage poskupang.com. Silakan klik link yang ada di situ dan bagikan sebanyak-banyaknya informasi penting ini dan juga berikan komentar sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa sekali lagi manfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah disediakan secara lengkap oleh Rumah Sakit Ben Boy Kupang. Akhir kata, saya Aditoda, Dr. Laura dan juga Dr. Winda pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.